Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus banget nih ke materi yang Anda bagikan, khususnya bab 4. Ini kan ngupas sesuatu yang ya inti banget dari pengalaman kita, pikiran kita. Kita mau coba jelajahi bareng-bareng gimana sih rasanya tahu sesuatu. Terus, kenapa kadang susah banget ya nyadar kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu. Dan fenomena menarik soal pikiran kita yang ternyata jago banget ngarang cerita. Materinya dibuka dengan kutipan filsuf Ludwig Wittgenstein, ini cukup nusuk sih. Orang selalu lupa ungkapan, saya pikir saya tahu. Nah ini langsung bawa kita ke pertanyaan utama nih. Seberapa bisa diandalin sih perasaan tahu yang sering kita rasain itu? Yuk kita bedah bareng. Kita mulai dari perasaan tahu itu sendiri ya. Sensasinya itu kan kuat banget rasanya, meyakinkan gitu. Tapi apa rasa yakin itu? Ia selalu sama dengan kenyataan. Di materi Anda ada kasus neurologis cukup ekstrim soal wanita bernama Hannah. Ini gambarin banget persoalannya kan? Iya, kasus Hana ini, wah membuka mata banget. Dia kan diperiksa neurolog George Goldenberg. Nah, Hana ini buta, tapi pas diminta deskripsiin wajah dokter yang padahal disembunyiin di belakang layar, atau benda kayak sisir gitu, dia jawabnya detail banget, pede banget. Terus? Masalahnya, deskripsinya itu keliru total. Dia bilang dokternya nggak pakai kacamata, kulitnya agak coklat, terus megang buku catatan di tangan kiri. Padahal semua itu salah, bener-bener nggak sesuai fakta. Wah, ini langsung nunjukin ada jurang ya antara merasa tahu sama beneran tahu secara objektif. Jadi rasa yakin itu bisa muncul gitu aja dari dalam pikiran ya. Kayak nggak perlu input dari luar atau malah cuek aja gitu kalau nggak ada input. Tepat sekali. Dan fenomena ini relevan banget kalau kita ngomongin ingatan, terutama yang namanya flashbulb memories, ingatan kilat gitu. Oh, yang kayak momen-momen penting atau mengejutkan itu ya? Betul, ingatan kita soal peristiwa yang mengejutkan atau traumatis yang rasanya tuh jelas banget, detail banget, kayak kerekam sempurna gitu. Contohnya ya ingatan soal Pearl Harbor atau ledakan Challenger atau 9/11 gitu. Tapi, ingatan yang paling jelas, paling emosional ini malah bisa jadi yang paling nggak akurat. Itu agak aneh nggak sih? Rasanya kan makin kuat emosinya, makin nempel ingatannya. Di materi Anda disebut pengalaman Ulrich Neisser, seorang psikolog yang ingatannya spesifik banget soal Pearl Harbor. Iya, Neser itu ingatannya jelas banget dengar berita Pearl Harbor pas lagi dengerin radio siaran bisbol. Tapi lucunya justru Neisser ini yang kemudian nunjukin betapa nggak bisa diandelinnya ingatan kayak gini. Dia bikin studi terkenal soal ingatan mahasiswanya tentang ledakan Challenger. Jadi sehari setelah kejadian, dia minta mereka nulis detailnya. Gimana, di mana mereka dengar berita itu. Oke. Terus pas ditanya lagi gimana? Beberapa waktu kemudian gitu. Nah, 3 tahun kemudian, Neisser minta mereka nulis lagi ingatan yang sama. Hasilnya, wah lumayan mengejutkan. Ternyata, kurang dari 7% laporan kedua yang cocok detailnya sama laporan pertama, yang ditulis sehari setelah kejadian itu loh. Hah? Cuma segitu? Iya, bahkan lebih dari separuh laporan kedua itu salah di 2/3 detail utama. Dan 25%-nya, seperempatnya, salah di semua detail utama yang mereka sebut 3 tahun sebelumnya. Wow, itu gede banget ya angka kesalahannya. Padahal kan kejadian besar, pasti ngebekas harusnya. Jadi meskipun rasanya nyata banget kayak terbakar di otak, akurasi ingatan kilat ini ya luntur juga seiring waktu. Ngikutin pola ingatan biasa, si kurva lupa Ebbinghaus itu. Bahkan ada cerita kan di materi itu soal subjek penelitian Neisser yang pas ditunjukin catatannya sendiri dari 3 tahun lalu, dia malah bilang, saya tahu ini tulisan tangan saya, tapi nggak mungkin saya nulis ini. Ingatannya yang sekarang terasa lebih benar buat dia. Gila juga ya. Nah, ini persis intinya. Kenapa sih keyakinan kita sama ingatan ini bisa kuat banget, bisa keras kepala gitu? Padahal buktinya sering keliru. Kenapa ingatan yang salah, yang mungkin udah berubah, bisa terasa bener banget pas kita ingat lagi? Perasaan tahu ini kayaknya punya mesinnya sendiri ya, lepas dari akurasi faktanya. Oke. Kalau tahu aja bisa serumit dan nipu gini, gimana lawannya? Maksud saya nggak tahu. Saya sering ngerasa nih kalau ditanya sesuatu terus nggak tahu, pikiran saya malah, otomatis gitu, nyari-nyari jawaban. Bukannya kosong gitu aja. Ini umum nggak sih?
Apa nggak tahu itu emang nggak sesimpel pikiran kosong? Wah, Anda nggak sendirian. Pengalaman Anda itu justru pas banget ngegambarin poinnya. Rasa kosong itu bukan penanda yang bisa diandalin buat ngenalin ketidaktahuan kita. Pikiran kita ini, nanti kita bahas lebih lanjut pas soal konfabulasi, itu kayak mesin penghasil hipotesis. Cepet banget, produktif banget. Materi ini nyebutnya penulis batin atau inner writer kita. Jadi, nyadar kalau kita nggak tahu itu, bukan proses pasif nunggu kosong, tapi butuh ya semacam usaha aktif. Usaha aktif gimana maksudnya? Kita perlu secara sadar gitu nyaring nolak-nolakin kemungkinan jawaban atau cerita yang disodorin pikiran terus-menerus. Tepat. Kita perlu ngenalin hipotesis itu ya sebagai hipotesis aja, bukan fakta. Terus secara sadar ngaku ke diri sendiri, oke, ini nebak doang nih, sebenarnya gue nggak tahu. Dan ini ternyata nggak gampang loh. Materi Anda ngutip filsuf William Hirschsprung, dia bilang kemampuan bilang saya nggak tahu itu sebenarnya kemampuan kognitif tingkat tinggi. Pasien yang konfabulasi misalnya, itu kehilangan kemampuan ini. Mereka nggak bisa lagi ngenalin batas pengetahuannya sendiri. Dan ini kan nggak cuma soal pasien neurologis ya. Eksperimen Pantyhose yang dibahas juga itu kan contohnya. Orang-orang di situ kan sehat, tapi mereka juga susah ngaku, nggak tahu kenapa milih satu stocking. Jadi ini bukan cuma soal gengsi gitu ya, tapi bisa jadi kita emang beneran nggak sadar kalau kita nggak tahu alasannya. Persis. Eksperimen stocking itu nunjukin fenomena mirip di orang umum. 4 pasang stocking nilon, sama persis dijejerin, orang diminta milih yang terbaik. Nah, ada kecenderungan milih yang paling kanan, efek posisi gitu. Tapi pas ditanya kenapa, mereka pede banget jawab soal kualitas lah, kelembutan lah, warna lah. Padahal sama semua. Mereka nggak sadar alasan sebenarnya, posisi itu. Mereka nggak tahu, dan pikiran mereka otomatis ngisi kekosongan itu pakai penjelasan yang kedengeran masuk akal. Jadi intinya bukan cuma kita ogah bilang nggak tahu, tapi seringnya kita emang nggak tahu kalau kita nggak tahu. Alarm penanda ketidaktahuan itu seringnya gagal bunyi, atau mungkin ketutup sama ya ramainya suara si penulis batin kita. Oke. Kita perdalam nih soal kecenderungan pikiran buat ngarang cerita ini. Istilahnya kan konfabulasi. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya apa sih sebenarnya sebelum kita lihat contohnya? Kayaknya ini konsep penting banget. Tentu, konfabulasi itu pada dasarnya ya kecenderungan pikiran buat nyiptain ingatan atau penjelasan palsu. Tapi penting nih, tanpa niat sadar buat nipu. Ini seringnya buat ngisi kekosongan di memori atau pemahaman. Pikiran kita tuh kayak nggak tahan gitu, ada lubang di cerita. Jadi ya ditambal aja pakai cerita yang kedengeran masuk akal buat orangnya, meskipun sebenarnya salah atau nggak mungkin. Nah ini kelihatan jelas banget di pasien dengan kerusakan otak tertentu. Kayak kasus Hana tadi atau pasien anosognosia yang disebut di materi. Yang nolak kalau mereka lumpuh, terus malah ngarang cerita abis main golf atau apa gitu ya. Bener. Analogi di materi ini lumayan ngebantu sih. Bayangin kita punya penulis batin yang kreatif banget bikin cerita, sama pengecek fakta batin yang tugasnya ngecek cerita itu bener apa enggak, sesuai realitas apa enggak. Nah, di pasien konfabulasi atau anosognosia ini, si penulisnya tetap kerja, malah mungkin lebih liar, tapi si pengecek faktanya ini lagi apnes, lagi rusak atau tidur pules gitu. Hasilnya ya mereka bikin dan percaya aja sama cerita karangan itu. Jadi kayak pas kita mimpi ya, logika sama pengecekan realitas kita kayak lagi off gitu. Pikiran bisa bikin skenario paling aneh sekalipun. Kayak contoh di materi, rumah masa kecil kita di Copenhagen, ada kolam renang olimpiade di halaman. Terus bos kita yang sekarang itu guru SD kita dulu lagi ngajarin renang. Tapi pas mimpi, ya kita terima aja. Nggak kerasa aneh. Persis kayak gitu, pas mimpi pengecek fakta kita lagi nggak aktif. Contoh lain yang menarik itu di pasien split brain, yang jalur komunikasi utama antar belahan otaknya putus. Kalau dikasih perintah ke belahan otak kanan, misal berdiri, pasiennya bakal berdiri. Tapi karena pusat bahasa di kiri nggak nerima perintah itu, pas ditanya kenapa berdiri, otak kirinya bakal spontan ngarang alasan. Ngarang alasan kayak gimana tuh? Ya, alasan yang logis tapi keliru. Misalnya, saya mau ngambil minum. Otak kiri kayak nggak bisa nerima ada tindakan tanpa penjelasan. Jadi dia bikin aja penjelasannya sendiri. Luar biasa ya. Gimana pikiran bisa ngisi kekosongan gitu? Tapi sekali lagi nih, ini kan nggak cuma di kondisi otak ekstrem atau mimpi aja.
Eksperimen pantyhose tadi nunjukin ini terjadi di kita semua, kadar tertentu. Kenapa ya orang-orang itu ngerasa perlu ngasih alasan spesifik padahal stockingnya sama? Apa sih yang dorong pikiran buat ngarang di situasi sehari-hari gitu? Nah, ini bawa kita ke fenomena yang sama acara radio This American Life disebut Modern Jackass. Ini sebenarnya bentuk konfabulasi ringan yang, ya ampun, umum banget kita lakuin. Kita sering ngasih penjelasan atau opini dengan pede banget, seolah kita ahli, padahal pengetahuan kita mungkin cuma seuprit atau malah salah. Contohnya gimana tuh? Ya entah soal manfaat antioksidan terbaru yang baru baca judulnya, atau akar konflik rumit kayak di Yugoslavia, atau bedanya arus AC/DC. Pikiran kita cepet banget nyajiin semacam narasi pengetahuan, dan kita sampein seolah itu fakta terverifikasi. Materi ini nyebut kalau kecenderungan bikin hipotesis ini sebenarnya bisa berguna juga kan buat problem solving atau kreativitas, asal kita fleksibel dan mau ngoreksi kalau ada bukti baru. Tapi ada bahayanya juga ya, terutama kalau kita cepet banget percaya sama karangan kita sendiri. Bahaya gedenya itu pas hipotesis atau cerita yang baru nongol dari penulis batin kita itu langsung beku jadi keyakinan kuat. Dan ini, ironisnya, sering kejadian justru pas ada orang lain yang nggak atau nanyain hipotesis kita. Pernah nggak Anda ngerasain? Pas ide Anda yang mungkin belum mateng dibantah orang, Anda malah jadi makin yakin dan ngotot. Wah, sering banget. Kayak ada mekanisme pertahanan otomatis gitu ya. Kadang habis itu baru sadar, loh tadi kok gue ngotot banget ya? Padahal argumen dia ada benernya juga. Nah, itu dia. Kita bisa spontan nyiptain fakta atau argumen tambahan saat itu juga buat ngebela teori kita yang baru lahir dan mungkin salah. Keyakinan itu bisa mengeras cepet banget, didorong sama kebutuhan buat ya mempertahankan cerita kita, bukan evaluasi objektif. Disinilah konfabulasi ringan sehari-hari bisa jadi masalah, bikin kita susah belajar, jadi keras kepala sama keyakinan yang nggak ada dasarnya. Baiklah, jadi kalau kita rangkum nih, dari pembahasan kita berdasarkan materi di bab 4 ini, ada beberapa poin pentingnya. Pertama, perasaan tahu kita itu, walau rasanya nyata banget, meyakinkan ya, ternyata bisa nipu banget. Kasus Hana sama studi ingatan kilat itu contoh kuatnya. Kedua, nyadar batas pengetahuan kita. Atau ngaku, saya nggak tahu, itu ternyata nggak sepele. Bukan cuma soal rendah hati, tapi butuh kemampuan kognitif tinggi buat nahan dorongan otomatis pikiran ngasih jawaban. Ketiga, pikiran kita ini emang mesin cerita yang hebat, yang kadang ngarang penjelasan alias konfabulasi tanpa kita sadar, baik di kasus ekstrim maupun di bentuk modern jackass sehari-hari. Intinya sih, pikiran kita itu secara alami terus-menerus ngebangun model atau narasi soal dunia dan soal diri kita sendiri. Ini fungsi adaptif yang, iya, fundamental. Tapi proses verifikasi internal buat model atau narasi itu sering nggak sempurna, bisa kelewat, atau malah nggak ada sama sekali di kondisi tertentu. Akibatnya, ya kita bisa kejebak di keyakinan kuat kalau kita benar, ingatan kita akurat. Padahal mungkin aja kita lagi ngulang cerita karangan atau megang memori yang udah didistorsi. Tentu bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa gampangnya pikiran kita ini bikin keyakinan kuat, seringnya cuma dari info seuprit atau malah murni proses internal, gimana caranya ya kita bisa lebih waspada? Gimana kita bisa lebih kritis sama perasaan tahu kita sendiri sehari-hari? Terutama pas nerima info baru atau harus bikin keputusan penting. Gimana caranya kita bisa belajar bedain antara pengetahuan yang beneran solid sama sekedar cerita bagus yang mungkin baru aja dikarang sama penulis batin kita? Itu mungkin pertanyaan bagus untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.